Baik, perkenalkan nama saya Francisca Sapriandek, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja web browser Google, email, dan mesin pencari lainnya. Ketika kita penasaran tentang suatu hal, pasti kita akan mencari di internet atau media sosial. Sebagian besar kita mencari atau memanfaatkan pada layanan internet atau search engine, seolah tahu segala tentang apa yang kita cari dari jawaban yang kita tanyakan. Namun kelihatannya sederhana, tapi proses yang dikerjakan cukup panjang dan sangat rumit. Secara garis besar, Google dibagi menjadi 3 tahapan proses. Yang pertama, crawling, indexing, dan menampilkan hasil pencarian. Yang pertama adalah crawling. Crawling bisa juga diartikan sebagai pengumpulan atau penjelajahan. Lalu, siapa yang menjelajah mesin pencari? Seperti Google ini memiliki sebuah sistem yang berfungsi untuk mengunjungi semua situs web di dunia. Google sendiri menambahkan mesin crawlernya sebagai spiker. Caranya yang pertama, ia akan mengunjungi sebuah situs kemudian mencari hyperlink atau link atau tautan yang ada di dalam halaman situs tersebut. Spiker dari Google ini akan mengikuti link tersebut. Ia akan mengunjungi laman kemana link tersebut menuju, begitu seterusnya. Sehingga semua halaman web akan terjelajahi. Karena hasil penjelajahan ini, Spiker milik Google akan mencatat segala informasi yang ditemukan dari setiap web. Alamat URL, halaman, judul halaman, isi artikel yang ada, nama penulis, semua link atau tautan yang ada di satu halaman, dan lain-lain. Nah, informasi ini dicatat dalam sebuah database atau base data raksasa yang dimiliki Google. Proses ini dinamakan indexing. Yang kedua adalah proses indexing. Data yang berhasil dikembangkan crawler di samping di sebuah database atau base data raksasa. Bayangkan saja base data ini harus menampung segala informasi tentang semua situs web yang dikunjungi crawler. Itu berarti semua situs web di dunia. Kebayangkan berapa besar kapasitas penyimpanan yang disediakan Google dan mesin pencari lainnya. Ibarat membuat daftar isi dari sebuah buku. Aktivitas indexing ini juga merangkumkan informasi. Jika kita mencari sebuah kata atau kalimat, maka Google tahu halaman web mana yang memuat kata tersebut. Google mencatat semuanya. Atau dengan kata lain, Google mengindeks segala informasi tersebut. Yang ketiga, menampilkan hasil. Ini bagian yang paling penting karena ini biasa kita alami hampir setiap hari. Apabila kita mengetik atau mencari kata atau kalimat, seperti di sini contohnya, penemu bola lampu. Google langsung mencari ke mesin indeksnya. Dia akan mengumpulkan daftar halaman web yang mengandung kata-kata yang Anda cari, apakah langsung ditampilkan atau saja tidak. Sebab besar kemungkinan kita akan menjadi pusing. Halaman-halaman web yang muncul tidak terjamin mutunya. Bahkan hanya alamat sampah. Google juga memiliki algoritma yang fungsinya untuk memberi peringkat dari halaman-halaman web yang diindeks. Olehnya, ia akan menyampaikan situs-situs yang terpercaya dan memiliki informasi yang dekat yang kamu butuhkan. Tentu saja Google tahu. Ia melayani miliaran pencarian dalam sehari. Informasi apa yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua adalah cara kerja email. Singkatnya, email adalah electronic mail, pesan yang dikirimkan seorang ke orang yang lain dengan menggunakan jaringan. Karena mengirim surat yang membutuhkan waktu yang lama tergantung alamat penerima fax dokumen
yang juga membutuhkan waktu dan biaya. Email kemudian dikembangkan untuk berkomunikasi. Ketika kita mengirimkan email, entah apapun isinya, kita harus memiliki alamat email dalam bentuk nama gdomain.com. Sebagai contoh, WinPoint memiliki email admin winpoint.com. Email akan dikirimkan oleh klien ke mail server atau SMTP. Bisa diibaratkan seperti kotak pos yang memeriksa perangko alamat dan akan membantu kita untuk mengirimkannya. Singkatnya, server SMTP menghubungi server domain name system. Server DNS bekerja seperti ponsel atau buku telepon internet, mengubah domain seperti winpoint.com ke alamat IP. Kemudian ia akan memeriksa apakah domain MX atau Exchange server. Jika server SMTP sudah memeriksa dengan benar, pesan akan dikirimkan ke server mail Exchange pada domain tersebut. Server ini juga disebut dengan MTI atau Mail Transfer Agent. Ia bertugas untuk menempatkan email dikirim. Sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.